disaksikan ribuan mata memandang, Anda mengatakan jangan dari Mazmur. Saya membahas Al-Quranul Karim masa praeksistensi kenabian. Itu yang kuminta. Lalu Paulus pun mengatakan hal yang sama. Aku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Pengakuan. Itu untuk penguasa. Anda membaca sepintas sih soalnya. Begitu saya baca data, Anda langsung buka, Anda lihat apa yang harus saya akali di sini. Paulus itu penguasa. Sampai dia pengikutnya 2 miliar lebih. Dia diutus. Sebagai apa? Sebagai rasul, sebagai nabi. Oleh siapa? Oleh yang di belakangnya, yang mengaku Yesus Kristus. Dia penguasa. Makanya Yesus mengatakan, penguasa dunia telah datang dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti ada penguasa dunia. Siapa mereka? Yang menjaring manusia dalam nama Yesus Kristus. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada penjaring yang akan menyesatkan. Dengan memakai namaku dia akan menyesatkan banyak orang. Harus terimplementasi dalam kehidupan kita sebagai anak keturunan Adam. Adanya kelompok mengatasnamakan Yesus Kristus. Coba Anda lihat telah lagi. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan para pembohong telah sesat. Ini nubuah. Sebagaimana Yesus berkata, Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Harus berani kalau dia nabi, dan Yesus memang nabi. Saudara, kalau Anda mengangkat Yesus, itu adalah oknum yang segaris dengan Nabi Isa alaihissalam dalam konsep iman kami. Tidak perlu Anda membahas Yesus di sini, karena kami beriman kepada garisan yang sama terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kami beriman. Seindah Anda mengukir tentang Yesus, seindah itu iman kami kepada Isa alaihissalam. Dalam tataran kebenaran berdasar ucapan Yesus, bukan ucapan Nabi Paulus. Yesus lurus. Apa buktinya? Segala firman, segala ucapan, segala ajaran telah aku sampaikan ke muridku. Mereka telah menerima. Alhasil, setelah menerima, lu siapa? Menurut murid lu, gue adalah utusan Tuhan. Menurut siapa? Menurut aku, lalu menurut Tuhanku, lalu menurut muridku. Udah selesai, titik. Tidak usah diganggu itu. Yesus Nabiullah Rasulullah ila Bani Israel, titik. Yang jadi masalah ini sekarang Kristen. Paulus, pendiri agama Anda, berkata di dalam kitabnya Galatia 1 nomor 15, tetapi waktu dia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ini yang memilih Paulus dari sejak dalam kandungannya ini yang harus Anda jelaskan. Siapa yang memilih Paulus ini dari sejak dalam kandungan ibunya, dan dia dipilih sebagai apa? Dia harus jelas. Harus jelas kemudian. Dia dipilih sebagai apa? Karena dia yang menerangkan dirinya dia sendiri. Di dalam Mazmur ada tertulis, penyesat, penipu, pendusta itu sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Jauh naik ke atas, Kejadian 49, ketika kemudian Yakub memanggil anaknya bernama Benyamin, apa kata Yakub? Benyamin, ya ayah, kelak laku keturunanmu seperti serigala, pagi hari merampas, sore hari membagikan hasil rampasan. Turun kepada Nabi Daud. Nabi Daud juga menjelaskan, dari sejak dalam kandungan penyesat dipilih. Turun kepada Paulus, dari sejak dalam rahim aku dipilih. Paulus keturunan siapa? Benyamin. Benyamin buatannya apa? Keturunannya serigala. Yesus mengajak muridnya menjauh dan waspada kepada siapa? Serigala. Serigalanya datang pada kapan? Abad berapa? Abad 1. Datang kepada siapa? Murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Paulus. Siapa yang membawa-bawa Taurat punya orang Yahudi kepada non-Yahudi Roma Yunani? Paulus. Apa kata Yakub terhadap Benyamin? Anakmu, keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala, merampok lalu membagikan kepada bangsa lain. Terjadi enggak? Terjadi. Kejujuran yang kita minta. Karena pertaruhannya pindah keyakinan katanya tadi. Saya di Japri ini ada debat pindah keyakinan. Wah, bagus itu. Tentang apa? Terserah. Mau tentang nasi goreng, nasi basi, terserah. Yang penting lawan saya berakal. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika saya membacakan sebuah data, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar menurunkan Rasul, mengajarkan, mensucikan manusia. Lalu kemudian di dalam kitab Kejadian 12 nomor 3, yang memberkati Abraham akan diberkati oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, dan olehnya keturunannya kemudian diberkati bumi ini. Saya sudah jelaskan, Anda tidak nyinggung. Sekarang lari turun lagi ke bawah. Kita membahas tentang nubuah, tentang kenabian.
Mana nubuatan tentang Paulus? Tak ada. Malah lari ke Tesalonika. Apa ini? Saudaraku, saya bukan mau menyudutkan, enggak. Tapi ini ranah diskusi. Sejatinya diskusi itu dibangun supaya ada manfaatnya buat kita. Setidak-tidaknya ketika Anda nanti di neraka, na'udzubillah min dzalik, saya doakan Anda semoga tidak ke neraka. Sekiranya Anda ke neraka, setidaknya Anda akan teringat dengan saudaramu Bang Zuma. Dulu ketika di bumi, saya pernah diingatkan oleh saudara Bang Zuma, tapi saya tidak peduli. Saya gengsi dengan itu. Nah, sekarang permasalahannya sangat tipis sekali. Sederhana sekali. Dudukkan perkara pengakuan Yesusnya. Aku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Dipilih sebagai apa? Dan siapa yang memilihmu? Itu aja dulu. Kalau dia dipilih dari sejak dalam rahim ibunya, berarti sudah ada ungkapan-ungkapan sebelumnya. Mana ungkapan Musa? Mana ungkapan Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Salomo? Mana tentang dia? Dia narak. Lalu kita ingin percaya begitu aja. Bagi orang yang berakal itu adalah sebuah kemustahilan. Silakan saudara kembali ke pertanyaan saya untuk yang keempat kalinya. Paulus yang memilihnya dari sejak dalam kandungan ibunya itu sopo dan dipilih sebagai siapa? Dipilih sebagai apa? Silakan. Ya, sebelum ke Arum, teman-teman jangan menghujat Arum ya. Kalau Arum dapat hidayah, kalian dosa kalau nggak minta maaf. Ya, kalian dosa kalau nggak minta maaf. Ustaz Alif, Pak Desugi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Arum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku dan adindaku. Masya Allah, lanjut. Siap, lanjut. Oke, Bang Cuma. Gak ada juga yang minta Bang Cuma untuk percaya ya, untuk mempercayai Alkitab itu nggak ada juga. Kita kan diskusi ya Bang Cuma ya, saling menjaga kesucian agama masing-masing ya, kesucian dari Alkitab masing-masing. Gini Bang Cuma harus tahu beberapa ayat di Alkitab bahwa penyesat itulah orang yang antikristus, yang tidak mengakui Yesus datang sebagai Kristus. Itulah penyesat Bang Cuma. Tidak tertulis di situ penyesat itu Paulus, tidak tertulis Bang Cuma. Karena itu hanya narasi-narasi aja itu menurut saya Bang Cuma. Kalaupun ada di perjanjian lama juga tidak tertulis bahwa penyesat itu Paulus. Itu nggak tertulis Bang Cuma ya. Kalau Bang Cuma tanya sejak dalam kandungan dia dipilih sebagai apa? Ya dia dipilih sebagai penyampai firman untuk nantinya sampai akhir hayatnya gitu loh. Tetapi memang sebelum mendapatkan pertobatan itu memang ada Paulus melakukan sesuatu di mana melakukan pembunuhan untuk pengikut-pengikut Yesus Kristus. Itu memang cuman setelah pertobatan bertemu dengan Yesus Kristus, dia menyampaikan firman Bang Cuma, menyampaikan firman sampai dia mati gitu Bang Cuma ya. Jadi memang dia memang sudah dipilih dari kandungan untuk menyampaikan firman sampai mati Bang Cuma. Itu jawaban saya Bang Cuma ya.